Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana keadaan teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terutama bagi teman-teman saya ya yang sedang menunggu pengumuman untuk akhir kelulusan ya, menentu kelulusan untuk P3K yang kemarin sempat ditunda. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diumumkan oleh Panselnas. Nah, ini mudah-mudahan pertimbangan dari usulan-usulan DPR RI Komisi 10 dan pernyataan sikap dari PBPGRI terkait banyaknya aduan ya tentang pelaksanaan perekrutan P3K ini, mudah-mudahan jadi pertimbangan bagi panitia pelaksana untuk menambahkan hal-hal yang memang menguntungkan bagi kawan-kawan honorer. Nah, baiklah teman-teman semua, tentunya bagi teman-teman yang sudah melewati ambang batas ya, yang sudah masuk ke dalam peringatan ataupun yang belum, akan tetapi teman-teman merasa mendapatkan afirmasi dari beberapa komponen, yaitu diantaranya Cerdik, lalu K2, lalu usia di atas 35 tahun dan disabilitas. Nah, mudah-mudahan dengan adanya usulan kemarin ya tentang penambahan afirmasi dari NUPTK, masa kerja dan daerah mengajar termasuk 3T, mudah-mudahan jadi pertimbangan bagi Panselnas dan menambahkan nilai afirmasi kepada teman-teman yang memang berhak mendapatkan untuk tambahan afirmasi. Mudah-mudahan disetujui oleh Panselnas. Nah, teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang merasa mendapat afirmasi, masih banyak keraguan apakah afirmasi teman-teman yang mungkin K2 ataupun di atas 35 tahun ataupun yang punya cerdik ini masih ragu apakah terbaca ataupun tidak. Nah, pada saat akumulasi kepada nilai kompetensi teknis apakah dimasukkan ataupun tidak. Nah, takutnya tidak terbaca, akhirnya teman-teman memang tidak bisa mendapatkan afirmasi sehingga tidak menunjang nilai kompetensi teknis yang seharusnya lulus, maka nilai murni. Akan tetapi menurut saya apabila data di Dapodik benar-benar data yang terbaru dan rapi dan sesuai dengan keadaan teman-teman, mudah-mudahan itu memang bisa menambahkan pada afirmasi ya, karena pengambilan data itu adalah data yang diambil dari Dapodik. Oke, baiklah teman-teman semua, di channel Kang Ipul Official pada kesempatan kali ini ya, saya akan menunjukkan kepada teman-teman ya, atau sharing dan berbagi untuk memastikan bahwa kita apakah mendapat afirmasi ataupun tidak, bahwa data kita di Dapodik itu sudah tercatat komponen-komponen afirmasi ataupun tidak, baik itu NUPT, baik itu Sardik yang memiliki sertifikat pendidik, lalu usia di atas 35 tahun tercatat ataupun tidak, lalu K2 ya, ataupun kalau disabilitas di sini tidak disampaikan ya. Lalu mudah-mudahan dengan adanya penambahan afirmasi di situ NUPTK kira-kira tercatat ataupun tidak, aktif ataupun tidak. Lalu daerah tempat teman-teman mengajar itu termasuk 3T ataupun tidak. Lalu teman-teman bisa menghitung lamanya mengajar. Kira-kira sudah masuk ke dalam kategori yang mudah-mudahan menjadi penambahan afirmasi ataupun tidak. Nah, baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan untuk mengecek itu melalui link yang saya nanti share juga di dalam video ini. Hanya cukup menggunakan smartphone, teman-teman tidak perlu membuka PC, dan teman-teman semuanya pasti bisa apabila mengikuti tutorial kali ini. Nah, teman-teman semuanya, sebelum lanjut ke dalam pembahasan kali ini tentang pengecekan data-data afirmasi pada data kita ya, marilah sama-sama ya kita dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga nantinya channel ini lebih berkembang dan terus menginformasikan informasi-informasi yang edukatif terkait guru, pembelajaran, siswa, dan dunia pendidikan. Baiklah, langsung kita simak penjelasan pada pertemuan kali ini. Oke teman-teman semua ya, ini sudah dalam tampilan smartphone, beranda smartphone. Teman-teman pastikan data paket ini memang terhubung ke dalam data internet ya, baik itu teman-teman menggunakan WiFi ataupun menggunakan data seluler. Nah, teman-teman bisa menggunakan beberapa mesin pencarian ya. Pada kesempatan kali ini saya tunjukkan hanya menggunakan Google Chrome ya. Google Chrome dipastikan terinstall. Buka Google Chrome. Nah, pada tampilan pencarian Google teman-teman ketikkan info ketika. Oke. Nah, ketika sudah tampilan seperti ini ya, ada info ketika pengguna Dapodik, Dapodik, PTK, Datadik. Nah,
teman-teman bisa memilih yang info GTK. Nah, teman-teman akan diarahkan kepada portal info.gtk.kemendikbud.go.id. Di sini ada info GTK, ya, info validasi data guru dan fungsinya. Lalu ini untuk login info GTK periode Juli sampai Desember 2021 ini pada masa ini ya. Ini ada login menggunakan langsung ke GTK atau login menggunakan SSO. Nah, untuk membuka info GTK gunakan akun PTK yang sudah diverifikasi. Nah, pastikan menggunakan email yang aktif, tidak diperkenankan menggunakan email orang lain. Pengaturan ulang dapat melalui manajemen Dapodik. Nah, karena tentang hal ini pengaturannya menggunakan manajemen Dapodik. Nah, bagi teman-teman yang memang tidak tahu alamat ataupun passwordnya, teman-teman bisa menanyakan kepada operator sekolah teman masing-masing ya, untuk mengakses ini nanti menggunakan email dan password tersebut ya, teman-teman bisa ambil atau minta dari teman-teman operator sekolah. Nah, kita pilih yang atas yang warna hijau, login langsung ke GTK. Oke, kita diarahkan kepada portal untuk masuk. Ini akun PTK pada Dapodik dan password PTK pada Dapodik ini teman-teman bisa tanyakan kepada Dapodik ya, kepada operator maksudnya, karena pengelolaan manajemen ini adalah dari penginputan operator sekolah. Oke, bela teman-teman semua ya, teman-teman nanti setelah mendapatkan email dan password dari rekan operator, teman-teman langsung bisa isikan dan untuk masuk ke dalam portal ini teman-teman harus menggunakan akun PTK yang sudah diverifikasi. Oke, kita klik login. Kita tunggu proses. Nah, jadi proses cepat atau tidaknya tergantung dari signal ya teman-teman ya. Nah, oke, baiklah teman-teman semua, setelah kita diarahkan untuk masuk ke dalam lembar info GTK ya pada portal ini, teman-teman pastikan memang data ini sudah diupdate ya dalam waktu yang dekat atau update terakhir. Nah, untuk lembar info GTK itu info GTK tahun anggaran 2021 dan pada tanggal hari ini adalah hari saya login, teman-teman bisa lihat pada sudut ya. Pada sudut kiri atas itu hari Senin tanggal 27 September 2021 jam 13.03 karena memang saya buka pada saat ini. Nah, informasi yang ditampilkan berasal dari data yang dikirim oleh sekolah melalui Dapodik. Jika ada kesalahan data prosesnya, perbaikannya dilakukan sekolah masing-masing dan menjadi tanggung jawab pemilik data. Jadi teman-teman bisa mengecek ini apabila ada kesalahan dan teman-teman bisa melaporkan kepada rekan operator sekolah ya untuk memperbaiki ya. Ini karena data teman-teman, maka otomatis ini adalah tanggung jawab teman-teman untuk memeriksanya. Nah, oke, kita lanjutkan kepada pengecekan apakah kita mendapatkan afirmasi ataupun tidak. Yang pertama adalah sertifikat pendidik. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai sertifikat pendidik atau yang sudah lulus PPG ataupun PLPG, teman-teman pastikan di situ sudah tercatat tentang serdik ya, atau sertifikat pendidik itu tentang kelulusan. Nah, tentang kelulusan. Nah, nih. Oke, pada ini status data kelulusan sertifikat pendidik. Nah, seandainya memang teman-teman belum lulus atau belum mengikuti BPG, teman-teman tidak perlu cari ini ya, karena tidak ada data yang keluar ya, karena teman-teman belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, apabila teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan di situ sudah tercatat, maka teman-teman aman. Teman-teman mendapatkan afirmasi 100% ya dari nilai akumulasi kompetensi teknis ya 500. Nah, dan teman-teman akan mendapatkan itu karena ini adalah data yang sudah tercatat di Dapodik dan nantinya akan dicantumkan pada nilai akumulasi kompetensi teknis. Oke, itu untuk sertifikat pendidik atau serdik. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat afirmasi yang kedua yaitu usia. Pada pengecekan usia, teman-teman bisa lihat pada tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir. Tanggal lahir teman-teman bisa menghitung sendiri ketika teman-teman mendaftar dan sesuai ataupun tidak tanggal lahir teman-teman pada info GTK ini. Lalu teman-teman hitung pada saat teman-teman mendaftar apakah sudah masuk 35 tahun ataupun belum. Dan seandainya pada data ini sudah menyatakan di atas 35 tahun, maka teman-teman aman untuk mendapatkan afirmasi sebesar 15% dari akumulasi nilai kompetensi teknis, yaitu 75 kalau untuk guru kelas ya. Ini
tanggal lahir atau maksudnya usia di atas 35 tahun ke atas itu mendapat 15%. Nah, kita lanjutkan kepada tenaga honorer K2. Untuk melihat apakah teman-teman sudah masuk ke dalam tercatat sebagai tenaga honorer K2, teman-teman bisa lihat pada status kepegawaian. Nah, status pegawaian teman-teman, apabila teman-teman merupakan honorer K2, maka di situ akan tercatat status pegawaian honorer K2. Dan seandainya itu sudah tercatat, maka teman-teman aman untuk mendapatkan afirmasi honorer K2 itu sebesar 10%. Nah, 10% itu akumulasi dari kompetensi teknis yaitu sebesar 50 poin. Nah, lumayan. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah K2 di atas 35 tahun, maka tinggal jumlahkan 75 tambah 50. Nah, seandainya teman-teman sudah mendapatkan afirmasi 33 afirmasi, maka teman-teman tinggal menjumlahkan. Dan posisi paling aman adalah afirmasi sertifikat pendidik. Lalu untuk disabilitas di sini tidak disebutkan ya. Pada saat pendaftaran akan diminta atau melampirkan surat keterangan disabilitas. Oke teman-teman semua, untuk pengecekan afirmasi ketiga itu tadi mudah-mudahan paham ya dengan penjelasan saya yang sederhana ini. Lalu dengan adanya usulan baru dari DPR RI Komisi 10 ya, itu meminta penambahan afirmasi yaitu NUPTK. Nah, mudah-mudahan disetujui dan teman-teman pastikan NUPTK teman-teman aktif atau valid. Nah, teman-teman bisa cek pada nomor 2 yaitu NUPTK. Teman-teman bisa lihat ada atau tidak. Kalau ada NUPTK di situ berarti teman-teman aman. Dan teman-teman bisa mengecek NUPTK teman-teman valid ataupun tidak pada kotak yang bawah ini NUPTK ya. Lalu nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, ya, NIP jika PNS, NIK, instansi, itu instansi pada saat teman-teman dapat NUPTK itu instansi sekolah yang mana. Itu kabupaten ketika teman-teman mendapatkan NUPTK dan itu statusnya valid ataupun tidak ya. Tentu teman-teman bisa mengecek pada info GTK ini. Lalu selanjutnya usulan untuk afirmasi yang selanjutnya yaitu TMT atau lamanya mengajar. Lamanya mengajar teman-teman bisa lihat pada TMT SK pengangkatan ya, ataupun teman-teman bisa lihat inilah pada TMT SK pengangkatan. Nah, pengangkatan teman-teman itu TMT-nya itu pada tahun berapa ya, teman-teman bisa hitung sampai ketika teman-teman mendaftar itu sudah berapa tahun teman-teman mengajar. Nah, mudah-mudahan dengan masa mengajar yang lama teman-teman bisa ditambahkan untuk afirmasi. Kita doa bersama, sampai sekarang belum ada kejelasan bahwa penambahan afirmasi ada ataupun tidak. Mudah-mudahan dengan penundaan pengumuman ini bisa dimasukkan ke dalam penambahan afirmasi ya. Oke, teman-teman semuanya ya. Lalu usulan selanjutnya tentang afirmasi tambahan itu pada lokasi mengajar kita. Lokasi mengajar kita masuk ke dalam 3T ataupun tidak. Nah, itu teman-teman bisa lihat pada poin nomor 12 kategori desa kelurahan. Di situ teman-teman bisa melihat daerah 3T ataupun tidak ya. Kalau saya bukan daerah tertinggal maka di situ tertulis bukan daerah tertinggal. Mudah-mudahan dengan usulan itu dipertimbangkan oleh Panselnas untuk penambahan afirmasi bagi teman-teman yang di daerah 3T ya, karena memang minim bagi guru-guru yang ada di kota untuk memilih formasi ya atau mengajar di daerah 3T. Jadi mudah-mudahan dengan adanya usulan ini menjadi pertimbangan oleh Panselnas dalam menambahkan afirmasi. Nah, ini adalah cara atau tutorial untuk mengecek nilai, untuk mengecek data teman-teman masuk ke dalam mendapat afirmasi ataupun tidak. Dan yang 3 tadi terakhir tentang NUPTK, masa kerja dan daerah mengajar, mudah-mudahan dari Kemendikbud ataupun dari Panselnas ini bisa menambahkan afirmasi ini sehingga teman-teman yang ada di daerah terpencil yang lamanya mengajar dan punya NUPTK itu mendapatkan nilai tambahan afirmasi. Oke, baiklah teman-teman ya, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman untuk melihat data ini teman-teman bisa meminta email dan password kepada operator sekolah, dan ini tentang data-data ini adalah tanggung jawab teman-teman semua untuk mengecek ya. Silahkan teman-teman minta dan cek masing-masing karena pentingnya data itu adalah untuk kepentingan teman-teman sendiri ya.
Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share serta tonton videonya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah mendukung channel ini diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan, dan nantinya diberikan kelulusan. Amin ya rabbal alamin. Terlebih terkurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.